Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rius Dewa Praputra dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, program studi farmasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang kolesterol tinggi dan penggunaan statin. Kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia adalah kondisi di mana kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Kolesterol sendiri merupakan zat lemak yang penting bagi tubuh, terutama dalam pembentukan sel, hormon, dan vitamin D. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, kolesterol dapat menumpuk di dinding arteri dan membentuk plak yang mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Nah, ada dua jenis utama kolesterol yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu low density lipoprotein atau LDL. Sering disebut sebagai kolesterol jahat. LDL dapat menyebabkan plak di arteri jika kadarnya terlalu tinggi. Yang kedua yaitu high density lipoprotein atau HDL. Sering disebut sebagai kolesterol baik yang dapat membantu mengangkut kolesterol dari arteri ke hati untuk dibuang dari tubuh. Ada beberapa faktor penyebab kolesterol tinggi, yaitu meliputi pola makan tinggi, kurang aktivitas fisik, kelebihan berat badan atau obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan, dan yang terakhir itu genetik. Penggunaan obat statin. Nah, statin sendiri adalah golongan obat yang paling sering digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol LDL. Statin bekerja dengan cara menghambat enzim yang disebut dengan AMG CoA redukase yang berperan dalam produksi kolesterol di hati. Dengan mengurangi produksi kolesterol, statin juga membantu mengurangi penumpukan plak di arteri sehingga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Obat statin sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, pravastatin, dan lovastatin. Cara penggunaannya yaitu statin biasanya diminum sehari sekali pada malam hari karena tubuh memproduksi lebih banyak kolesterol di malam hari. Pengguna statin harus sesuai dengan resep dokter, dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan tingkat kolesterol pasien dan risiko penyakit kardiovaskular. Penting untuk tidak menghentikan penggunaan statin tanpa anjuran dokter, bahkan jika kadar kolesterol sudah membaik, karena kolesterol bisa kembali naik setelah penghentian obat. Adapun efek samping pemakaiannya, yaitu obat statin umumnya aman, tetapi beberapa pasien mungkin mengalami efek samping ringan hingga sedang seperti nyeri otot atau kelemahan, gangguan pencernaan, peningkatan kadar enzim di hati, dan risiko diabetes tipe 2. Untuk efek samping berat seperti kerusakan otot, walaupun sangat jarang terjadi, pasien harus segera menghubungi dokter jika mengalami nyeri otot parah atau perubahan warna urin. Adapun gaya hidup pendukung penggunaan obat statin sendiri. Selain mengkonsumsi statin, pasien disarankan untuk mengubah gaya hidup untuk mendukung penurunan kolesterol secara alami dan menjaga kesehatan jantung seperti diet sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, dan hindari konsumsi alkohol berlebihan. Kesimpulannya, penyuluhan tentang kolesterol tinggi dan penggunaan statin harus ditekankan pada pencegahan penyakit kardiovaskular melalui pengobatan yang teratur dan perubahan gaya hidup. Pasien perlu memahami pentingnya mengikuti anjuran dokter dalam penggunaan obat serta berkomitmen untuk menjaga kesehatan serta melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik. Pemakaian bahan alami dapat dijadikan pelengkap, tetapi selalu dengan pengawasan dokter untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan.
Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya tentang penyuluhan yang saya jelaskan tadi? Saya ingin bertanya, apakah semua orang dengan kolesterol tinggi harus mengonsumsi statin? Nah, pertanyaan bagus. Tidak semua orang dengan kolesterol tinggi perlu mengkonsumsi statin. Penggunaan statin biasanya dipertimbangkan berdasarkan faktor risiko keseluruhan seseorang terhadap penyakit kardiovaskular. Dokter akan mengevaluasi apakah statin diperlukan berdasarkan riwayat kesehatan, hasil tes laboratorium, dan risiko kardiovaskular. Baik, apakah sudah jelas? Sekian penyuluhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.